Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih semangat? Iya, kita tetap berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita dan kita tetap diberi kesehatan. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bidang datar. Dalam pembelajaran bidang datar yang biasa kita pelajari adalah menghitung luas dan keliling, ya. Menghitung luas dan keliling. Nah, bagaimana cara menghitung luas? Menghitung luas yang pertama persegi. Persegi itu dikelilingi, ya, ininya panjangnya sama. Nah, cara menghitung luasnya adalah sisi. Sisi itu ini, pinggir. Sisi itu ini. Jadi untuk menghitung luasnya itu cukup sisi ini kali sisi ini, ya. Sisi bawah sama sisi samping. Berapa panjangnya tergantung. Kalau di sini 6, di sini pasti 6. Kalau persegi pasti panjangnya sama. Biasanya kalau pertanyaan di persegi itu hanya satu yang diberi angka. Kalau hanya satu yang diberi angka berarti di sini sama. Untuk mencari luasnya adalah dengan ini, sisi kali sisi atau S kuadrat. Jika di sini 6, berapa luasnya? 6 kali 6, ya. Luasnya 6 kali 6. Terus kalau untuk menghitung keliling, nah keliling itu apa? Keliling itu ya semua pinggirannya, tapi ditambah pinggir sini, ya, pinggir sini, ditambah pinggir sini, ditambah pinggir sini, ditambah pinggir sini, ditambah. Kalau luas itu dikali sini kali sini. Kalau keliling ini tambah ini tambah ini tambah ini. Karena kalau persegi itu panjangnya sama, maka bisa 4 kali salah satu sisinya, ya. Salah satu sisinya, misalkan di sini tadi 6, gitu ya, 4 kali 6. Loh Bu, ini kok ada A, B, B, C? Iya, ini loh. A, B, ini A-nya di sini ya. A, B panjangnya berapa? B, C panjangnya berapa? C, D panjangnya berapa? D, A panjangnya berapa? Atau AD, ya. Di sini kalau keliling ditambah. Demikian juga pada persegi panjang. Itu kalau luas itu juga panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar sama, panjang kali lebar, tapi karena sama disebut sisi. Kalau ini panjang kali lebar, bawah kali tinggi, cukup itu, nggak boleh ini ditambah kali ini, nggak boleh, ya. Kalau keliling itu ya ini ditambah ini, tambah ini, ditambah ini. Itu kalau kamu nggak bisa perkalian. Tapi kalau kamu pintar kan sudah belajar perkalian. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Hitung dulu yang di dalam kurung. Kurung dihitung dulu, baru dikalikan. Misalkan di sini 6, di sini 4. Panjangnya 6, lebarnya 4. Jadi P-nya 6, L-nya 4. Oke, jadi 2 kali 6 tambah 4 berapa? 10. 2 kali 10, 20. Seperti itu, ya. Oke, pintar loh, ya kalian. Nomor 3, yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga itu luasnya, yang penting luasnya adalah ini kali tinggi. Sebenarnya segitiga itu adalah ini dibagi 2. Nah, disigar jadi loro juga jadi segitiga. Ini juga jadi segitiga, ya. Nah, kalau segitiga, karena ini adalah separuh dari persegi atau persegi panjang, adalah
setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alas itu bagian bawah, tingginya itu yang lurus, bukan yang miring, tapi yang lurus. T itu di sini, tingginya yang di sini, alasnya yang di sini. Sama, sebenarnya ini juga panjang kali lebar, setengah panjang kali lebar. Nah, itu garisnya yang lurus, bukan yang miring. Ini untuk segitiga. Nah, trapesium juga demikian. Oh ya, kelilingnya ini ditambah ini tambah ini juga sama. Trapesium luasnya, ingat-ingat, yang penting bawah kali sampingnya yang lurus ya. Bawah kali samping yang lurus ya. Ini trapesium ya. Oke, kemudian oh iya, ini bawah sama ini ditambah dulu ya. Ini loh. Ini sini panjangnya ini ditambah panjangnya ini. Kemudian dibagi 2, dihitung dulu ya. Saya ulangi, misalkan panjang 6 ditambah panjang 4 dibagi 2, hasilnya berapa? Iya, 6 tambah 4 berapa? 10 dibagi 2, 5, baru dikalikan tingginya. Jadi panjang bawahnya seperti itu, maksudnya sama, intinya ya panjang kali lebar, tapi panjangnya yang ini harus, karena trapesium panjangnya atas dengan bawah nggak sama, maka bawah ditambah atas, hasilnya dibagi 2. Untuk jajaran genjang, jajaran genjang kita sama dengan persegi panjang ya, sama dengan persegi panjang, yaitu alas kali tinggi. Kalau segitiga, setengah alas kali tinggi. Kalau jajaran genjang, alas kali tinggi. Nah, belah ketupat loh Bu, ini nggak sama dengan persegi, nggak sama ya. Kalau belah ketupat kadang ini dengan ini beda, itu baru namanya belah ketupat, kadang agak penyet, jadi ininya pendek, ini panjang. Nah, cara menghitung luasnya adalah setengah kali D1 kali D2. D1 mana? Ya terserah, D1 ini, D2-nya yang berdiri ke atas. Ini ditambah kelilingnya. Yo wes tetap ini tambah ini tambah ini tambah ini. 4 kali M. Kalau belah ketupat ininya sama, tapi kadang ini agak penyet gitu, jadi dalamnya agak pendek, tapi tetap kelilingnya sama dengan persegi. Kemudian kalau layang-layang, ini rumusnya setengah D1 kali D2. Bu, cara menghitung setengah gimana? Ini dihitung dulu, dibagi 2 boleh. Ini D1 dibagi 2, hasilnya dikalikan D2 boleh. Demikian juga dengan ini, setengah D1 kali D2. D1-nya kalau bisa dibagi langsung, ini dibagi 2 dulu. Setelah itu hasilnya dikalikan D2. Kemudian untuk yang lingkaran, luas lingkaran adalah Pi kali R kali R, atau Pi, ini Pi itu gini, seret ya. Maaf karena pakai mouse. Pi R, sulit, Pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat. Nah, Pi ini berapa? Pi ini adalah bisa 22/7. Atau kalau itu desimal itu 3,14 ya. Jadi besarnya Pi ini
adalah 3,14 atau 22/7. Jadi nanti kalau menghitungnya itu adalah misalkan R-nya 7. 7 Pi-nya berapa? Kalau 7 enak, kalau kelipatannya 7, 14, 21, 28. Nah, itu kalau di sini panjangnya itu langsung dibagi 7 baru dikalikan ya. Misalkan R-nya 7, jari-jari. R ini jari-jari. D ini bukan diagonal. Oh iya, garis ini adalah diagonal. Diagonalnya ya. Garis diagonal ya. Oke. Ini D ini adalah diameter ya. Ini diameter. Nah, diketahui diameter berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Kalau diameter 14, maka jari-jarinya hanya 7. Jadi, misalkan kita tahu, oh, pohon atau tutup lepek saya, tutup gelas saya itu punya diameter, kamu ukur dari pinggir sini sampai pinggir sini, berarti punya diameter. Diameternya berapa? 14. Oh, pakai rumus R loh ya. Pakai rumus R, maka 14-nya dibagi 2 berapa? 7. Pi 22/7 kali 7. Maaf. 22/7 kali 7 kali 7 ya. Kali 7 kali 7. Ini mepet papan tulis ya. Kemudian karena 22/7, ini 7-nya dibagi 7. Ini tinggal 1, yang 7 tinggal 1. Jadi 22 kali 1 kali 7 berapa? Tinggal 22 kali 7. Kalian hitung pakai susun bisa ya. Sudah pinter perkaliannya. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Paman Abdul tinggal di Pulau Samosir, Danau Toba. Beliau tinggal di keluarganya. Ia memiliki sebuah rumah mulia nyaman. Atap rumah paman berbentuk trapesium. Trapesium yang mana? Nah, ini trapesium. Mana rumusnya? Nah, pakai ini ya. Trapesium. Ini trapesium. Halaman rumahnya berbentuk segitiga. Oh, segitiga. Berarti pakai ini. Rumusnya ya, nanti pakai ini kalau tanya luas, kalau tanya keliling ini. Sama sisi ya, segitiga sama sisi. Yang di sekelilingnya akan ditanami tanaman apotik hidup. Ukuran panjang sisinya 4 meter. Sama sisi. Tetap setengah alas kali tinggi ya. Ya, kalau nanti ditanya luasnya ya. Paman Abdul bekerja sebagai petani. Paman punya sebuah sawah yang berbentuk persegi panjang. Oh, kita pakai persegi panjang. Ya. Dengan ukuran 12 kali 6. Pertanyaan 1. Luas bidang datar. Jadi kalian disuruh menghitung luas bidang datar. Luas. Jika ukuran atap rumah paman berbentuk trapesium dengan panjang kedua sisi yang sejajar, berarti sisi yang sejajar itu ini dengan ini ya. Sisi yang sejajar adalah ini dan ini. Jadi AB tambah CD. Ini ditambah ini dibagi 2. Kemudian dengan jarak sisi sejajar dengan jaraknya tinggi. Ini jaraknya ya tinggi. Jadi sudah jelas ya. Ini tambah ini dibagi 2. Jadi ini dan ini ditambahkan dulu baru dibagi 2 dikali 5. Dikerjakan di buku tulis, ditulis caranya. Perkaliannya, pengurangannya ditulis ya. Oke.
Oke, hasilnya berapa? Dihitung. Yang kedua, keliling bidang datar. Tentukan keliling. Keliling berarti daerah sini ya. Keliling halaman rumah paman. Loh, berapa? Oh, tadi halamannya di sini. Oh iya ya, keliling berbentuk segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti pinggirannya sama. Salah satu sisinya 4 meter. Berarti semuanya 4 meter. Rumusnya bagaimana? A tambah B tambah C. Berarti 4 tambah 4 tambah 4. Mudah kan? Iya. Lanjut. Nah, di sini nomor 3, luas dan keliling bidang datar. Nah, ini caranya. Selain kalian menuliskan benar atau salah, kalian tulis lagi soalnya seperti ini. Kalian tulis di bawahnya. Mencari luas sawah paman adalah luas sawah paman. Sawahnya tadi berbentuk apa? Lupa, sawahnya berbentuk apa? Berbentuk sebentar. Luas sawah paman berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang ini. Nah, luasnya berapa? Kamu hitung. Kalau ini jawabanmu luas, dihitung di bawahnya ya. Di bawahnya sini. Kalau nanti jawabanmu ini sama dengan ini, berarti jawabannya benar. Nah, gitu. Kemudian jika paman menanam singkong di sekeliling sawah, maka keliling sawah paman adalah 36 meter. Nah, luas kelilingnya, maaf, panjang kelilingnya ini ya, pakai keliling yang ini ya. Kelilingnya berapa? Kalau kelilingnya ini sama dengan 36 berarti benar. Kalau tidak 36 berarti ini salah. Demikian juga dengan ini. Jika panjang alas sawah paman Pak Iman. Oh, Pak Iman gimana Pak Iman? Pak Iman memiliki sawah berbentuk jajaran genjang. Jajaran genjang mana yuk? Oh, ini jajaran genjang yang di sini ya. Terus, jika panjang alas sawah Pak Iman adalah 4 dan tingginya 2, maka luas sawah Pak Iman adalah 6 meter. Nah, kalian coba jajaran genjang rumusnya apa? Apakah 6 meter persegi? Kalau jawabannya 6 meter persegi berarti benar. Jika tidak 6 meter persegi berarti salah. Pernyataan 4, Paman Abdul membajak sawahnya dengan cara mengelilingi sawahnya sebanyak 4 kali. Tentukan jarak yang ditempuh paman. Nah, sawahnya tadi berapa kelilingnya? Kalau satu keliling misalkan 36, misalkan loh ya, hasilnya tadi kelilingnya berapa? Ini kelilingnya loh ya. Kelilingnya berapa? Lah, hasil dari kelilingnya ini, kalau di sini kan 4 kali, berarti hasilnya keliling ditambah hasilnya keliling ditambah hasilnya keliling ditambah hasilnya keliling sama dengan berapa? Atau 4 kali dari kelilingnya ya, 4 kali dari kelilingnya sawah Paman Abdul. Ini Paman Iman, ini Paman Abdul ya. Jadi boleh pakai tambah-tambah, boleh pakai 4 kali panjang keliling. Kelilingnya iya, kalau sudah hasilnya ini, hasil dari keliling ini dikali 4 ya. Oke, nomor 5, setelah selesai membaca sawah, Paman mencuci tangannya di sebuah tempat penampungan air yang tutupnya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 ya. Ingat tadi jari-jari 35. Berapa? Apa rumus lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Maaf. Jadi 22/7 kali 35. Maaf, 35 kali 35
5. Nah, untuk pecahan dikalikan bilangan bulat, ini pecahannya ini nggak usah dikalikan. Ini kali ini kali ini. Jadi yang atas kali yang atas kali yang atas. Loh Bu, terus ini sebenarnya membagi nanti hasilnya. Tapi daripada lama membagi, sekarang boleh disilang. 35 dibagi dulu dengan 7. Berapa 35 dibagi 7? Hasilnya berapa? Di sini nanti ya. 35 dibagi 7 hasilnya berapa? Nah, 7 ini kalau sudah dipakai untuk membagi ini, 7-nya habis ya. Tinggal 1 nggak usah ditulis karena 35 dibagi 7. 7 juga dibagi 7. Tinggal 1. Jadi nanti perkaliannya adalah 22 kali 35 dibagi 7 tadi berapa di sini kali 35. Jadi di sini nanti ditulis caranya. Oke? Iya, mudah-mudahan kalian paham dengan materi ini. Terima kasih anak-anak. Belajar yang rajin, yang tekun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.